أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, hari Senin, tanggal 8 Rajab tahun 1444 Hijriah atau 30 Januari 2023. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita semuanya di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan pembahasan tentang tata cara mengurus jenazah, dari memandikan sampai menguburkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini adalah pertemuan lanjutan dari yang sebelumnya, namun kita masih di bagian yang awal-awal. Kemarin kita sudah bahas pada buku saku atau kutaib, buku kecil yang kita bahas ini, yaitu bersama Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah. Kita sudah bahas bagian yang pendahuluan, yaitu terkait kalau ada orang yang meninggal, apa yang dilakukan oleh orang yang hadir. Yang pertama dilakukan adalah menutup kedua mata jenazah. Kemudian yang kedua dilakukan adalah melemaskan seluruh badan jenazah. Jadi jenazah itu disemayamkan, biar nanti ketika tata cara penyelenggaraan selanjutnya mudah. Jadi disemayamkan, kemudian diluruskan badannya, dan seterusnya. Kemudian setelahnya ditutup jasadnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka beliau ditutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa kepengurusannya itu disegerakan. Kemudian terkait menguburkan, maka dikuburkan di tempat dia meninggal. Dalam artian ketika meninggal di Jakarta, maka kuburkannya di Jakarta. Kecuali karena satu dan lain hal sehingga harus dikuburkan di kampung, maka ini urusannya lain. Kenapa arahannya sebaiknya dikuburkan di tempat dia meninggal? Dalam artian ketika meninggal di Jakarta sebaiknya dikuburkan di Jakarta. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Jadi Uhud ini adalah nama daerah di luar Madinah, atau di nggak jauh dari Madinah lah, seperti itu.
Di situ terjadi perang Uhud. Ketika kaum muslimin ada beberapa yang syahid, maka enggak dibawa pulang ke Madinah. Enggak dibawa pulang ke sekitaran Masjid Nabawi, tempat para sahabat di situ tinggal gitu, tidak. Tapi dikuburnya di Uhud. Maka ini sebagai dalil sebaiknya menguburkan di tempat dia meninggal dunia. Dalam artian kalau di Jakarta maka kuburin di Jakarta, namun ketika ada satu dan lain hal sehingga harus dikuburkan di kampung, maka ini insya Allah tidak masalah. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas terkait memandikan jenazah. Karena nanti akan dibahas memandikan jenazah, kemudian mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, terkait memandikan jenazah, ini di halaman 11 saya baca ringkas. Orang yang paling afdol memandikan jenazah, yang pertama adalah orang yang dapat wasiat. Kemudian yang kedua, kalau jenazahnya laki-laki, yang paling afdol memandikannya adalah bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya lebih tahu bagaimana nyikapin anaknya begitu. Bakalannya pelan-pelan. Kemudian yang ketiga, yang lebih afdol memandikan jenazah adalah yang terdekat dengannya setelah bapaknya. Yang terdekat dengannya siapa? Karena biasanya kalau yang paling dekat ini lebih sayang, lebih pelan-pelan dan seterusnya. Tapi tidak masalah kalau minta bantuan kepada yayasan. Ada yang biasa memandikan jenazah atau minta bantuan kepada masjid. Ada yang biasa memandikan jenazah, ini tidak dilarang. Namun kita berbicara yang paling afdol, maka pertama orang yang dapat wasiat, kemudian yang kedua bapaknya, kemudian yang ketiga yang terdekat dengan jenazah. Kenapa? Alasannya karena biasanya yang paling dekat ini lebih sayang, sehingga akan memandikannya pelan-pelan, menyikapinya pelan-pelan seperti itu. Karena memang orang yang sudah meninggal dunia itu disikapi seperti orang yang masih hidup. Orang yang sakit lihat ketika diangkat pelan-pelan, kemudian dirawat dan seterusnya pelan-pelan semuanya dengan kasih sayang, maka seperti itu ketika sudah meninggal dunia. Sama. Orang yang meninggal dunia disikapi dengan orang yang hidup. Ketika orang yang hidup itu ada aibnya tidak boleh dibongkar. Orang yang meninggal pun ketika ada aibnya tidak boleh dibongkar, sebagaimana nanti akan disampaikan di sela-sela pembahasan insyaallah. Nah, kemudian kalau jenazahnya perempuan, yang lebih afdal memandikannya adalah yang pertama orang yang dapat wasiat, yang kedua ibunya, yang ketiga baru anaknya atau yang terdekat dengannya, dan seterusnya. Namun tidak masalah ketika minta bantuan kepada orang yang terbiasa memandikan untuk memandikan. Kemudian yang keempat, ini catatan kepada suami. Suami ini boleh memandikan jenazah istrinya. Dan sebaliknya, seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya. Apa sebabnya? Sebabnya pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kalau engkau mati duluan, nggak masalah, nanti aku yang memandikan. Aku yang mengkafankan, aku yang menyolatkan, dan aku yang menguburkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya. Dan sebaliknya. Kemudian juga di sisi yang lain, pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berbicara kepada istrinya, memberikan wasiat supaya nanti kalau dia meninggal dunia, yang memandikannya adalah istrinya. Ini sebagai dalil, istri boleh memandikan jenazah suami dan sebaliknya. Suami boleh memandikan jenazah istrinya. Kemudian catatan berikutnya terkait memandikan jenazah, yang kelima adalah laki-laki ataupun perempuan, ini boleh memandikan jenazah yang umur di bawah 7 tahun. Jadi ada yang meninggal anak laki atau anak perempuan di bawah 7 tahun, ini boleh dimandikan oleh laki-laki dan boleh dimandikan oleh perempuan. Tapi kalau di atas itu, maka yang memandikan jenazah perempuan adalah perempuan, yang memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki. Makanya poin yang keenam itu, kalau misalkannya ada laki-laki yang meninggal dunia di tengah-tengah perempuan, atau ada perempuan yang meninggal dunia di tengah-tengah laki-laki. Sementara dalam aturan itu yang memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki, dan yang memandikan jenazah perempuan adalah perempuan. Maka solusinya seperti apa? Solusinya adalah ditayamumkan. Solusinya adalah ditayamumkan. Bagaimana cara tayamum?
cara tayamum yang pertama, cara tayamum adalah menepuk kedua telapak tangan ke tanah, kemudian usap muka, kemudian kedua tangan. Kanan dulu baru kiri. Untuk jenazah bagaimana? Jenazah kita yang menepuk tangan kita, kemudian kita peperin ke mukanya jenazah, kemudian tangan kanannya jenazah, tangan kirinya jenazah. Bukan ambil tangannya jenazah ditepukin gitu, bukan. Tapi kita yang menepukkan tangan kita, kemudian kita peperin ke mukanya, tangan kanannya, tangan kirinya. Itu solusinya. Ya kalau misalkannya ada laki-laki yang meninggal di tengah-tengah perempuan, atau perempuan yang meninggal di tengah laki-laki. Tidak bisa dimandikan, tidak boleh dimandikan. Laki-laki yang memandikan harus laki-laki, perempuan yang memandikan harus perempuan. Tapi mungkin ini kondisi yang sangat sulit untuk sekarang kita bayangkan. Kalau misalkan yang meninggal di rumah sakit, insya Allah ada petugas. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Kalau meninggal di tengah-tengah masyarakat, insya Allah ada petugas. Mungkin ini kebayang kalau misalkannya ya sekelompok laki-laki sedang touring kemana atau mungkin jalan kemana ke gunung apa gitu, dan tidak mungkin untuk dibawa begitu kan, dilihat, maka ini bisa menjadi patokan pada kondisi-kondisi tertentu walaupun saat ini sulit dibayangkan mungkin. Hanya kita bicara secara amanat ilmiah, secara hukum, seperti itu solusinya. Gimana? Karena sementara ketemu dipindahkan ke pemakaman umum, penyelenggaraan jenazahnya dimandikan lagi. Oh, jadi ketika ditayamumkan, kemudian dikuburkan, kemudian terjadi pemindahan jenazah, apakah dimandikan lagi atau tidak? Jawabannya tidak. Ya sebagaimana jenazah-jenazah Uhud itu, yang informasinya karena banjir mereka keluar langsung dipindahkan. Nah, tidak ada dalam riwayatnya itu mereka dimandikan ulang tuh. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh kita diingatkan ya sebagai seorang muslim ini tidak boleh memandikan jenazahnya orang kafir. Tidak boleh menguburkan jenazahnya orang kafir. Jadi kalau misalkannya ada orang kafir yang meninggal, yang memandikan siapa, yang menguburnya siapa, biarin sesama orang kafir aja. Kita orang Islam tidak boleh ikut-ikut hadir. Dalam Quran Allah mengatakan wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Surat At-Taubah ayat 84. Jangan nyolatin mereka orang kafir yang mati. Seorang pun dari mereka jangan disolatin. Nah, di sini penulis rahimahullah berpandang nyolatin itu kan masalah yang besar. Itu nggak boleh, dilarang. Apalagi masalah kecil, cuma sekedar memandikan, cuma sekedar menguburkan. Nah, bagaimana kalau misalkannya ada keluarga, ya ada keluarga yang meninggal dunia. Ini kalau kita mau bicara tentang al-wala wal bara, kalau kita mau bicara tegas, ya sudah ketika ada keluarga yang meninggal dunia, biarin aja begitu. Ini menunjukkan apa kita tidak senang dengan kekafirannya, kita tidak redho dengan kekafirannya. Karena kalau sekarang kan insya Allah ada yang mandikan, ada yang nguburin, kemudian ada yang ngurusin begitu ya. Beda dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika bapaknya meninggal, izin sama Nabi SAW boleh nggak nguburin gitu kan. Kemudian diizinkan untuk menguburkan begitu. Tapi kalau misalkan kita bahasanya kan family, saudara, keluarga, seperti itu. Apakah kita harus datang? Ya, jawabannya tidak harus datang. Kita ingin membuktikan al-wala wal bara kita. Al-wala itu artinya sesama orang Islam kita cinta, kita redha, kita senang. Kemudian al-bara artinya kita benci kepada orang kafir. Kita benci kepada orang kafir. Cuman kadang-kadang sebagian orang itu kalau kita lihat di masyarakat nggak enak sama keluarganya, nggak enak sama saudaranya. Jadi datang turut berbela sungkawa seperti itu. Padahal tidak harus. Ya padahal tidak harus. Mungkin dia bisa mungkin dia bisa beralasan karena karena sibuk dengan kerjaan atau mungkin karena
ada urusan penting atau yang lainnya seperti itu. Sehingga apalagi cuma tetangga ya, apalagi cuma tetangga seperti itu. Karena memang di akhir surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka benaran beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Senang sama musuh Allah dan musuh Rasulnya. Jadi kayak rela, redho, kemudian ketika dia meninggal, kayak gimana gitu datang apa gitu. Sampai Allah membahasakan walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Walaupun mereka adalah bapaknya, anaknya, keluarganya, atau mungkin saudaranya. Ya, Allah mengatakan walau kanu abahum au abnaahum au ikhwanahum au asyiratahum. Kenapa kok kalau bahasa kita sampai seperti itu teganya begitu? Dalam artian sampai segitunya memang nggak mau datang walaupun bapaknya, keluarganya, anaknya, saudaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka sampai segitu tegasnya karena Allah tancapkan keimanan dalam hatinya. Waruhum min, sama Allah dikasih ruh, jadi dikasih kekuatan hati sehingga sikapnya betul-betul tegas begitu. Mungkin orang akan membahasakan apa? Tega banget, saudaranya meninggal dia nggak datang, padahal orang kafir gitu kan. Mungkin orang akan membahasakan seperti itu. Akan tapi itulah tantangannya, itulah resikonya, itulah Islam seperti itu. Sama orang kafir tegas. Kecuali misalnya seperti yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, izin kepada Nabi SAW menguburkan, kemudian mungkin di kala itu kondisi di kala itu mungkin sulit dan yang lain-lain, dan seterusnya kemudian diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tapi biasanya yang ada di masyarakat kita tetangganya meninggal. Kemudian mungkin ada warga yang meninggal orang kafir, boleh nggak datang? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, ini disunahkan menutup aurat jenazah sebelum memandikannya. Kemudian melepaskan seluruh pakaiannya. Dan aurat jenazah ketika di masa meninggalnya sama ketika dia hidup. Itu sama, harus dijaga dan tidak boleh terlihat. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, ini saya cepat saja karena sudah dibahas kemarin di halaman 15. Yaitu orang yang memandikan jenazah, dia gunakan sarung tangan. Kemudian dicuci bagian kubul dan dubur. Dubur itu bagian belakang, kemaluan, dan kubul bagian depan, kemaluan. Kemarin kalau kita katakan itu, gampangnya kita bilang, ketika jenazah akan dimandikan, dibersihkan di sela-sela yang mesti dibersihkan, termasuk bagian kubul dan dubur. Jadi memandikan jenazah itu caranya dimandikan 3 kali atau lebih kalau dipandang perlu. Bagaimana caranya dimandikan 3 kali? Caranya adalah yang pertama disiram dari ujung rambut sampai ujung kaki, sekalian dibersihkan yang perlu dibersihkan. Itu cara yang pertama. Namanya jenazah ini udah dimandiin sekali tapi belum pakai sabun begitu. Jadi disiram dari ujung rambut sampai ujung kaki, sekalian dibersihkan yang perlu dibersihkan. Atau mungkin diwudukan di awal, itu nggak dalam hitungan dimandikan. Jadi dibersihkan, diwudukan di awal seperti itu. Jadi siram ujung rambut sampai ujung kaki. Nah setelah disiram basah semuanya, pastinya kan disabunin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika disabunin, nanti kan bakalan disiram lagi dari ujung rambut sampai ujung kaki, bersihin sabun-sabunnya yang udah disabunin itu. Maka ini namanya sudah dimandikan 2 kali. Nah, siraman yang ketiga itu disiram dengan air kapur barus. Disiram dengan air kapur barus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu namanya dimandikan 3 kali. Nah, mungkin sebagian pengen minta praktek. Bagaimana caranya? Sebetulnya dari keterangan yang disampaikan sudah jelas. Sebetulnya.
Jadi kalau ada jenazah yang meninggal, misalkannya contoh, kalau memang minta bantuan kepada yayasan yang terbiasa memandikan jenazah, berarti untuk kali ini kita sebagai amanat ilmiah sudah dapat ilmunya. Sebagai amanat ilmiah sudah dapat ilmunya. Kalau memang minta bantuan kepada yayasan yang terbiasa memandikan jenazah atau yayasan-yayasan sosial atau orang yang di masjid atau saudara kita yang memang kalau bahasa kita udah pengalaman begitu. Nah, hadirnya kita sekarang secara amanat ilmiah kita berarti sudah dapat. Kemudian yang kedua, kalau kita mau praktek sebetulnya dari apa yang disampaikan sudah mudah. Yaitu memang kalau ada yang meninggal dunia, kan biasanya ada tempat mandi jenazah. Jenazahnya diangkat ke situ, kemudian bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan. Yang pertama, siram dari ujung rambut sampai ujung kaki, sekalian bersihkan yang perlu dibersihkan. Mungkin bagian kubul, kemaluan bagian depan, atau bagian dubur, kemaluan bagian belakang. Kemudian juga di sela-sela tangannya sini, atau di lehernya, atau di selangkangan, atau di sela-sela lipatan-lipatan kaki dan seterusnya. Pokoknya siraman pertama basah ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian bersihkan yang perlu dibersihkan. Ini terbayang semuanya insya Allah. Kalau memang ada jenazah dan nggak ada yang mandiin, mau nggak mau kita yang harus turun, insya Allah kita bisa. Insya Allah bisa gitu. Tapi kalau memang ada, ya sudah, alhamdulillah ada yang nolong kita, misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada, harus kita, maka insya Allah bisa. Kemudian jenazah itu diwudukan sebelum dilanjutkan. Bagaimana cara mewudukannya? Yang pertama, diwudukan semampunya. Atau mungkin anggota wudhu yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah yang pernah kita bahas itu. Allah mengatakan faksilu wujuhakum. Berarti basuh wajahnya. Kemudian wa aidikum ilal marafiq. Berarti tangan sampai siku yang dibasuh. Kumur-kumur nggak perlu karena jenazah sulit dikumur-kumurin gitu kan. Berarti tangan sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum. Kemudian basuhlah kepala. Kemudian telinganya semampunya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian kaki, mata kaki disiram. Seperti itu cara mewudhukan. Ya seperti itu cara mewudhukan. Nah, setelah itu semua baru disabunin. Disabunin dari ujung, mungkin disampoin dia. Pakai sabun apa? Pakai sampo apa? Ya kalau secara riwayat daun bidara seperti itu. Tapi boleh nggak pakai sabun yang ada, pakai sampo yang ada? Boleh. Kemudian setelah beres disabunin semua, disampoin semua, maka disiram lagi dari ujung rambut sampai ujung kaki, berarti itu sudah dimandikan 2 kali. Kemudian yang terakhir, ya air kapur barus. Caranya bagaimana? Caranya mungkin ada bak penampungan, kemudian kapur barus dihancurin pakai batu, ditaruh di situ, kemudian diaduk-aduk, udah siram pakai siraman air kapur barus itu. Namanya sudah selesai memandikan jenazah 3 kali. Walaupun di sini kalau kita lihat misalnya di halaman 17 dibawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibda'na bimaya miniha, dimulai dari yang kanan, kemudian nanti lanjut yang kiri. Maka ini silakan disesuaikan. Sebagaimana ketika kita membahas tentang mandi besar. Mandi besar itu ada 2 cara. Cara secara rinci dan cara secara global. Cara secara global kayak mandi pagi sore, ujung rambut sampai ujung kaki basah. Yang membedakan adalah niat. Tapi kalau secara terperinci, ya seperti yang kita dengar. Yang pertama bersihkan dulu bagian-bagian yang perlu dibersihkan. Kemudian yang kedua wudhu. Kemudian yang ketiga yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri. Kemudian yang terakhir basahin ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian mungkin kalau mau wudhu disiram bagian kaki yang terakhir atau sudah dari awal, ini tidak masalah. Kalau kita mau bicara rinci. Kemudian terkait jumlah memandikan jenazah di halaman 18, dia disebutkan iksilnaha salasan. Nabi berkata kepada perempuan-perempuan yang memandikan jenazah putrinya, mandiin sebanyak 3 kali. Dan kata para ulama, boleh lebih kalau dipandang perlu. Ya boleh lebih kalau dipandang perlu. Di poin ke-11 disebutkan boleh dimandikan jenazah itu sampai 7 kali. Bagaimana caranya 7 kali? Caranya sama seperti yang tadi diinformasikan di awal.
Berarti beres 3 kali silaman kapur barus itu, dilihat kok masih perlu lagi dimandiin. Berarti sabunin lagi. Habis disabunin, kemudian disiram lagi, dibersihin sabunnya. Berarti itu namanya sudah 4 kali. Karena tadi kan 3 kali pakai air barus, air kapur barus, dilihat masih kurang nih. Akhirnya disabunin lagi. Kemudian disiram pakai air biasa, terakhir air kapur barus. Berarti udah 5 kali dimandiin. Masih perlu, sabunin lagi. Kemudian siram air biasa, siram air kapur barus terakhir, berarti udah 7 kali dimandiin. Seperti itu. Nah, kalau memang dipandang perlu, silakan dilakukan. Nah, itu nanti akan disebutkan keterangannya. Kalau yang kotornya sebagian, maka yang kotornya aja yang perlu dibersihkan. Kalau memang untuk antisipasi nanti akan disebutkan itu dikasih kain di bagian depan dan di bagian belakangnya. Dikasih kain di bagian depan belakang. Seperti itu. Mungkin pampers atau mungkin yang semana dengan itu atau mungkin kapas dan seterusnya. Ada waktu itu saya ditelepon sama salah seorang di Pondok Gede. Ada jenazah sudah beres dimandikan, pengen dibawa ke kampung. Kemudian dilihatnya masih ada kotoran yang keluar. Apakah mesti dimandikan ulang? Ini jawabannya tidak perlu dimandikan ulang. Tapi cukup dibersihkan di sekitarnya saja. Kemudian dikasih kain tambahan. Kemudian lanjut ke penyelenggaraan berikutnya, dibawa kampung dan dikuburkan. Nah, dikuburkannya sama kain-kain yang tadi. Seperti itu. Baik, lanjutannya kita lihat di halaman 20. Ya, di sini saya bacakan. Dianjurkan memandikan jenazah dengan air dingin. Air dingin yang dimaksud bukan air kulkas, bukan air es, bukan, tapi air adem lah, bukan air hangat gitu. Air biasa, air yang keluar dari keran. Kemudian dikatakan kecuali petugas yang memandikan itu memerlukan air hangat disebabkan kotoran yang banyak pada tubuh jenazah itu. Nah, ini nggak apa-apa. Kemudian juga dibolehkan menggunakan sabun untuk menghilangkan kotoran, asalkan tidak digosok-gosokkan terlalu keras agar kulitnya tidak lecet. Nah, dibolehkan pula membersihkan gigi dengan sikat gigi. Ini juga dikondisikan semampunya saja. Habis dipakai, sekali pakai langsung buang seperti itu. Ini sama poinnya yang tadi kita sebutkan di awal, yaitu menyikapi orang yang meninggal dunia sama ketika dia masih hidup, ya pelan-pelan, nggak boleh kasar-kasar. Kemudian juga yang ke-14, ini ada diingatkan ya, disunahkan memotong kumis dan kukunya apabila terlalu panjang dan tidak sewajarnya. Jadi kalau emang nggak wajar, disunahkan untuk memotong. Tapi kalau ketika dilihatnya biasa saja, maka tidak perlu. Adapun bulu ketiak dan bulu kemaluan ini tidak dianjurkan untuk memotong. Nah, termasuk rambut juga tidak dianjurkan untuk memotong. Nah, ini yang dilihat adalah kumisnya dan kukunya. Kemudian juga tidak dianjurkan menyisir rambut jenazah. Apa sebabnya? Sebabnya khawatir rontok. Khawatir pada rontok seperti itu. Atau mungkin kalau mau disisir, maka dikondisikan pelan-pelan. Adapun jenazah perempuan, ini yang dianjurkan, rambutnya dikepang 3, kemudian taruh di belakang punggungnya. Biasa perempuan paham, karena sudah diingatkan di awal, yang mengurus jenazah perempuan adalah perempuan lagi. Ya, bagaimana kalau rambutnya pendek, maka dikondisikan. Kalau masih bisa untuk dikepang 3, maka lakukan sebagai dalam rangka untuk mengamalkan sunnah. Kemudian juga dianjurkan mengeringkan jenazah setelah dimandikan, maksudnya anduk-andukan. Ya, maksudnya anduk-andukan, habis dimandikan, anduk-andukan. Kemudian disebutkan nih yang tadi sempat ditanyakan, apabila masih keluar kotoran seperti air kencing, atau mungkin ada BAB, atau mungkin darah setelah dimandikan sampai 7 kali misalnya, maka bagian tersebut disumbat dengan kapas,
kemudian bagian yang terkena najis dibersihkan. Setelah itu di sini dikatakan sunnahnya jenazah itu cukup diwudu, dan diwudu kan lebih mudah. Ya, diwudukan ini lebih mudah. Makanya kalau saya tidak salah ingat yang tadi saya sampaikan itu hanya cukup diwudukan saja. Sampai waktu itu saya nelpon Syekh Malik Husain Syaban, ini mungkin sebagian kenal, yang informasinya beliau salah seorang murid Syekh Albani rahimahullah. Jawabannya demikian. Jadi keterangan dari para ulama hanya dibersihkan yang sekitaran kotor saja. Adapun jika kotoran masih juga keluar setelah dikafani, maka tidak perlu dimandikan lagi, karena akan merepotkan. Begitu lagi, ulang lagi. Akan tapi lanjut aja, tidak masalah insya Allah. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang meninggal ketika dia sedang ihram, ihramnya ihram haji atau ihram umroh. Jadi di sini ingat ya, ketika meninggalnya sedang ihram, bukan ketika meninggalnya lagi umroh. Kalau bahasa kita lagi umroh, ada umroh 19 hari, ada umroh 12 hari. Padahal ihram itu hanya berapa jam, sampai umroh hanya berapa jam. Ini meninggalnya lagi ihram. Iya, bukan lagi umroh. Mana sih pulang? Oh, lagi umroh. Pulangnya kapan? Oh, tanggal sekian, 9 hari. Bukan itu. Tapi ketika lagi ihram. Ihram itu artinya apa? Ihram itu dia niat untuk melakukan ibadah umroh atau haji. Dan ihram ini kan dari miqat. Jadi jamaah umroh itu ngambil ihram dari miqat. Biasanya jamaah haji, jamaah umroh atau jamaah haji Indonesia. Kalau haji itu sama ya. Kalau haji itu biasa kan haji tamattu. Haji tamattu itu maksudnya umroh dulu baru haji. Tapi kalau umroh berarti umroh saja, tidak haji. Nah, umroh ini pelaksananya seperti apa? Pelaksananya yang pertama ambil ihram dari miqat. Miqat ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama di atas pesawat, di Yalamlam. Atau kemungkinan yang kedua di Bir Ali, di dekat Madinah sana. Kalau sekarang ada tambah lagi satu, kemungkinan yang ketiga di kereta cepat, tidak lewat Bir Ali. Tidak lewat Bir Ali, langsung. Bagaimana caranya ambil miqat? Di titik tempat tersebut mengucapkan labbaika umroh. Itu namanya sudah ngambil miqat, udah ihram namanya. Sampai dia tiba di Mekah, sampai tawaf keliling Ka'bah 7 kali, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian lanjut sa'i Safa Marwah 7 kali, kemudian cukur rambut, tahallul. Itu namanya kondisi lagi ihram. Tapi kalau meninggal di Mekah, meninggal di Madinah, bukan ihram, berarti bukan yang dimaksud. Ini yang dimaksud adalah pas lagi ihram. Kalau laki-laki biasanya pakai pakaian yang hanya atasan sama bawahan saja. Nggak ada daleman. Hanya atasan sama bawahan, kayak kita tahu lah gitu. Nah, ketika meninggal, ketika lagi ihram, maka ia dimandikan normal. Di sini dibilangnya dengan air, kemudian daun bidara, kapur barus. Akan tetapi tidak boleh diberi wewangian. Berarti jangan dibandingkan dengan sabun yang wangi. Enggak. Kalau memang pakai sabun yang katanya sabun untuk orang ihram untuk khusus, katanya cuma ada busa doang tapi tidak harum gitu. Jadi tidak boleh dikasih wewangian. Kalau dia laki-laki, maka kepalanya tidak boleh ditutup. Ya, kepalanya tidak boleh ditutup. Dia dibiarkan pakai pakaian ihram itu. Ya, dibiarkan pakai pakaian ihram itu. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW ketika ada orang meninggal lagi ihram haji. Ini disebutkan hadits riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Nabi bilang, wala tuhannitu, jangan kasih wewangian. Kemudian wala tukhammiru ra'sahu, jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat itu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, seperti itu. Ya, kalau jenazahnya laki-laki. Tapi kalau dia perempuan, maka ini beda hukumnya. Nah, kalau perempuan, maka ini beda hukumnya, mukanya, kepalanya tetap ditutup.
Ya hanya saja tidak pakai wewangian karena memang dia lagi ihram. Tapi mungkin yang pernah umroh, yang pernah haji, biasanya habis sholat 5 waktu di sana ada sholat jenazah. Ya as-sholatu alal amwat biasanya seperti itu. Nah, ini saya sendiri ngelihat jenazah-jenazah yang disolatkan itu mereka dikafankan normal. Ya mereka dikafankan normal. Nah, berarti apa? Berarti mereka meninggalnya bukan lagi ihram. Mungkin mereka selesai umroh meninggal, atau mungkin warga sana, atau mungkin orang yang mukim di sana dan seterusnya begitu. Jadi penyelenggaranya normal seperti biasa. Tidak dikafankan, tapi dia pakai pakaiannya pakaian ihram yang berupa bawahan dan atasan seperti itu. Ya, dibuka. Dia dibuka. Jadi dia seperti saja, khusus orang yang ihram. Tapi untuk atasannya itu ditutup seperti biasa, nggak dibuka yang sebelah kanan. Dibuka yang sebelah kanan itu kalau lagi tawaf saja. Ya, kalau sa'i itu pun tidak dibuka ketika sa'i, hanya ketika lagi tawaf saja. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam peperangan, mereka tidak dimandikan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar orang-orang yang mati syahid di perang Uhud itu langsung dikuburkan dengan pakaian yang mereka kenakan. Dan Nabi SAW tidak memandikannya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhari. Jadi mereka dikuburkan berikut dengan pakaiannya ketika mati syahid. Namun kalau megang senjatanya dilepas dulu. Jadi mereka tidak perlu. Kemudian disebutkan mereka tidak perlu disolatkan, karena Rasulullah SAW tidak menyolatkan para syuhada Uhud. Terkait menyolatkan, ini khilafiyah di kalangan para ulama. Terkait menyolatkan, khilafiyah di kalangan para ulama. Salah satu pendapat menyebutkan tidak perlu disolatkan, karena alasannya Nabi tidak menyolatkan mereka di perang Uhud. Sebagian pendapat yang lain, untuk disolatkan tetap disolatkan. Sebagian ulama menguatkan disolatkan, sebagian ulama menguatkan tidak disolatkan. Ini kalau mati syahid dalam perang. Tapi kalau yang dibilang-bilang mati syahid, kayak contoh beberapa waktu yang lalu ada demo di mana kemudian demonya itu mengatasnamakan Islam. Kemudian misalnya ada korban di tengah-tengah demo itu, kemudian disuara-suarakan mati syahid seperti itu, maka seperti ini bukan mati syahid yang dimaksud di sini. Sama juga ketika ada sekelompok orang yang dikejar-kejar polisi, kemudian yang dikejar-kejar ini mengatasnamakan Islam, mungkin karena pakai peci, kemudian pakai baju koko, pakai baju Islam, atau mungkin karena habis pengajian, pengen pengajian, kemudian polisi karena satu dan lain hal, akhirnya terjadi kejar-kejaran sampai qadarullah terjadi penembakan, kemudian ada yang mati di antara rombongan yang dikejar-kejar itu, kemudian disuara-suarakan mati syahid, maka ini bukan mati syahid yang dimaksudkan di sini. Ya, sehingga tidak perlu dimandikan, kemudian tidak perlu disolatkan, bukan mereka yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini adalah mati syahid sebagaimana kayak di perang Uhud, atau mungkin di beberapa negara yang memang betul-betul perang antara Islam dengan orang kafir, dan mereka tahu seperti ini syahid. Mereka mengetahui hukum ini sehingga mereka bisa mengamalkan ini. Tidak seperti di tengah-tengah masyarakat kita ada kejadian apa kemudian disuara-suarakan mati syahid, bukan itu yang dimaksud dalam hukum ini. Kemudian yang berikutnya, bayi yang meninggal prematur. Ini ada beberapa kondisi. Kalau kondisinya udah 4 bulan dalam kandungan, maka harus dimandikan, harus disolatkan, kemudian dikasih nama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum, salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Itu dia dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari.
berarti awalnya 40 hari. Di situ udah mulai ada penciptaan manusia. Tsumma yakunu fi dzalika, kemudian 40 hari berikutnya alaqatan, jadi segumpal daging. Berarti 40 hari segumpal 40 hari mulai proses penciptaan. Makanya ada orang yang hamil telat haidnya gitu. Mulai ada pemeriksaan ke bidan. Yaitu 40 hari sudah mulai hamil bahasa kita, tapi kalau bahasa hadisnya di sini sudah mulai proses penciptaan. Kemudian 40 hari berikutnya sudah mulai jadi segumpal daging. Tsumma yakunu fi dzalika alaqatan misla dzalik. Kemudian tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Jadi 40 hari berikutnya segumpal darah dulu. Segumpal darah dulu baru segumpal daging. Nah, ada 3 kali di sini. Jadi awal penciptaan 40 hari, segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari. Berarti 40, 40. Berarti 120 hari 4 bulan. Tsumma yursalul malaku. Setelah 4 bulan diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh. Berarti dia itu udah hidup. Kalau udah hidup, berarti udah dimandiin, udah disolatin, udah dinamain. Namanya siapa begitu. Makanya dikatakan artinya setelah usia kandungan mencapai 4 bulan, janin sudah memiliki roh. Nah, oleh karena itu harus diperlakukan seperti layaknya jenazah orang Islam. Adapun janin yang meninggal sebelum mencapai usia kandungan 4 bulan, ia adalah sepotong daging saja, sehingga boleh dikuburkan di mana saja, tanpa disolatkan, tanpa dimandikan. Itu penjelasannya. Kalau memang ada bayi yang meninggal kalau umurnya 4 bulan. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau umurnya di bawah itu berarti dia seperti daging biasa dan dikuburkan seperti biasa. Kemudian yang berikutnya, jenazah yang tidak bisa dimandikan. Misalnya karena dia terbakar atau tercabik-cabik, atau mungkin karena nggak ada air, maka ditayamumkan saja. Caranya sebagaimana tadi disampaikan, yaitu kita menepukkan ke tanah, kemudian peperin di mukanya, di tangan kanan, tangan kiri, selesai. Lanjutkan dengan disolatkan dan dikuburkan. Kemudian yang terakhir, orang yang memandikan jenazah, ini diingatkan dia harus merahasiakan apa yang dia lihat. Jadi kalau memang kondisi jenazahnya itu tidak baik, kayak wajahnya hitam, kemudian jenazahnya kok bau busuk, kemudian ini, itu, dan lain, nggak boleh diceritakan. Harus dirahasiakan. Ini sebagaimana arahan dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, man ghassala musliman, siapa yang mandiin jenazah orang Islam, fakatama alaihi, sama dia dirahasiakan, ada aib-aibnya apa gitu dirahasiakan, maka yang akan didapat ghafarallahu lahu arba'ina marrah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya 40 kali. Makanya kalau kita lihat atau kita dengar ada orang yang mandiin jenazah, kemudian dia ceritain sana sini, jenazahnya bagus, harum, kemarin saya mandiin, gini gitu, ini nggak boleh. Atau jenazahnya jelek, bau, susah, ini itu, ini juga nggak boleh. Ya, ini juga nggak boleh. Apa sebabnya? Sebabnya satu saja, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau benar, kalau pengen dikembangin sebabnya, ya kalau dibilang jenazah baik, bagus, ini takutnya orang nanti berlebihan minta-minta sama orang itu. Tapi kalau dibilang orang itu jenazahnya jelek, bau, gitu, takutnya nanti berlebihan ngata-ngatain gini gitu dan yang lain. Takutnya mereka udah keburu menghukumi di depan. Ini kalau benar, ya kalau pengen dikembangin. Tapi nomor satu sudahlah, karena memang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini berikutnya akan dibahas tentang mengkafani jenazah. Sebelum dilanjut pembahasannya, apakah ada yang ditanyakan terkait yang dibahas? Nah, tafadhol.
Jadi ditanyakan terkait orang yang memandikan jenazah, orang yang mengurus jenazah, biasanya memandikan, kemudian mengkafankan. Kalau misalkannya terima uang, ini sunnah atau tidak gitu ya? Maksudnya mungkin terima uang boleh atau tidak gitu. Wallahu alam, yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait keluarganya Ja'far yang meninggal dunia. Nabi SAW membahasakan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Kalian buat makanan buat keluarganya Ja'far gitu. Karena dia sekarang lagi repot, lagi diuji, lagi dapat musibah dan seterusnya. Sehingga hukum asalnya termasuk jenazah itu dimandikan, dikafankan tanpa minta jasa. Hukum asalnya demikian. Itu hukum asalnya. Bagaimana kalau misalkannya kita nerima uang dari hasil memandikan jenazah, kemudian mengurus jenazah, maka kembali kepada yang bersangkutan. Barangkali yang bersangkutan ini butuh uang. Ya, dia butuh buat makan, butuh buat bayar kontrakan. Maka buat orang seperti ini dibolehkan. Atau barangkali yang bersangkutan ini sudah berkecukupan dan dia sudah cukup. Dia nggak mau ketika dia dikasih uang, maka diberikan kembali kepada keluarganya, maka seperti ini baik. Akan tetapi kalau misalkannya ada jenazah, tidak ada yang mau memandikan, tidak ada yang mau mengkafankan, kecuali harus dibayar, harus ada jasanya, maka bayar. Karena jenazah ini harus diurus. Bayarnya dari mana? Sebagaimana nanti akan dijelaskan, yang membayar adalah jenazah sendiri. Cek rekeningnya, cek tabungannya, cek hartanya, maka dibayarkan dari situ. Tapi kalau misalkannya jenazah tidak memiliki harta, maka siapa yang membayarkan? Yang membayarkan adalah Baitul Mal. Cuman kita di sini nggak ada Baitul Mal. Kalau memang bisa diproses ke lembaga-lembaga yayasan-yayasan pengumpul zakat, bikin pengajuan, kemudian datang dikasih. Atau mungkin ke masjid, biasanya ada stok, entah stok kain kafan, entah stok untuk penyelenggaraan berupa dana dan lain-lain, dikasih. Tapi kalau panjang urusan, maka keluarga yang hadir bisa menghandle. Sampai terakhir kaum muslimin yang punya kemampuan, dia yang harus menghandle itu. Jadi terkait memandikan jenazah, kemudian dikasih uang, boleh terima atau tidak, sebagaimana tadi disampaikan rinciannya jelas insya Allah. Ya mungkin yang sedikit bermasalah, orang nggak mau mandiin, kemudian dia harus dibayar baru mau. Ini masalah buat dia, tapi yang buat kita bayar, karena jenazah ini mesti diurus. Gitu, jangan sampai nggak diurus, karena kan hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Kalau nggak diurus, dosa semua. Tapi kalau misalnya diurus, ya selamat semuanya seperti itu. Ya Allah. Ada yang lain yang ditanya? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oh, jadi penanya ini waktu itu ibunya meninggal dunia. Kemudian ketika memandikan jenazah, minta kepada panitia untuk yang memandikan langsung laki-laki. Jadi memandikan hanya berdua saja begitu. Ada perempuan juga. Apa semuanya laki-laki? Yang perempuan. Jadi memandikan ini hanya ikut bantu seperti itu. Intinya memandikan seperti membersihkan sampai gosok-gosok bersih semua seperti itu. Iya. Jadi bukan adiknya yang perempuan yang membersihkan.
mungkin saya merasa belum bisa balas budi. Iya, jadi pengen seperti itu. Baik, yang pertama terkait yang ditanyakan, ya rahimahullah, yang mudah-mudahan Allah merahmati ibu penanya. Terkait yang ditanyakan, seperti ini sebetulnya posisinya salah. Seperti posisinya salah. Jadi istilahnya mungkin seorang anak laki-laki pengen bakti sama orang tuanya, kemudian ceritanya bentuk bakti yang terakhir memandikan jenazahnya, ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Kemudian bagaimana solusinya? Sudah lewat, sudah terlanjur terjadi. Maka yang pertama untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin, seorang anak laki-laki ketika ibunya meninggal dunia, dia harus paham, bukan bentuk bakti satu-satunya dia ikut memandikan jenazah ibunya, bukan. Justru bentuk baktinya adalah lakukan sesuai penyelenggaraan jenazah dalam syariat, yaitu yang memandikan jenazah perempuan adalah perempuan, yang memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki. Sebaliknya, seorang perempuan juga sama, tidak boleh memandikan jenazah ayahnya, dan jangan dikira itu bentuk bakti terakhirnya, tidak. Jadi bakti sama orang tua nggak ada habisnya. Sampai orang tua meninggal dunia, kita masih bisa bakti dengan kita mendoakannya. Kita baik kepada orang-orang yang biasa baik sama orang tua kita. Orang tua kita ini biasa mungkin tiap bulan suka ngasih kurban ke masjid mana, ke RT mana, ke balai warga mana. Kita sekarang perwakilan, kita yang turun tangan gitu kan. Jadi orang taunya siapa? Oh, anaknya ibu pula. Oh, anaknya bapak pulang, gitu. Tahu ya gitu. Itu bakti kita, gitu. Jadi untuk diketahui kepada anak-anak laki-laki nggak boleh memandikan jenazah ibunya, dan kepada anak-anak perempuan juga nggak boleh memandikan jenazah ayahnya. Dan jangan dikira itu bakti terakhir satu-satunya, tidak. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah terjadi ya sudah. Itu berlangsung, itu terjadi karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Maka solusinya adalah istighfar. Minta ampun sama Allah kalau memang itu hitungannya dosa, kalau memang itu hitungannya salah gitu kan. Dan insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Dan jangan lupa disampaikan kepada yang lain ilmunya, bahwa seperti itu tidak dibenarkan dan bukan bakti satu-satunya. Dan tidak perlu diteruskan ceritanya kepada yang lain. Ini hanya diceritakan dalam rangka ditanyakan hukumnya saja, kan seperti itu. Jelas insya Allah. Wallahu a'lam. Saya juga baru beberapa yang lalu, ibu saya meninggal dunia tahun 2020 bulan Februari. Nah, itu ketika dimandikan, saya sama adik-adik saya, kami 3 bersaudara, anak pertama laki-laki semuanya, itu hanya ngangkat ke tempat memandikan. Yang memandikan ibu-ibu 2 orang. Saya juga nggak masuk. Kemudian ketika beres dimandikan, mau dikafankan, saya ngangkat lagi ke ruangan sama adik saya. Beres dikafankan, baru saya ngangkat lagi ke keranda sampai disolatkan dan dikubur. Allah. Terkait memandikan itu, apakah khusus di waktu memandikan jenazah atau waktu sudah terlatih larangan? Kadang anak perempuan kalau wilayahnya sakit, terus di rumah sakit kayak memandikan. Ya, terkait memandikan, ya, terkait memandikan ayahnya, terkait memandikan ibunya selagi mereka sakit, mereka masih hidup begitu. Apa hukumnya? Ya wallahu a'lam. Pembahasan ini saya belum pernah dengar untuk ditanyakan, tapi secara umum membantu memandikannya, membantu memandikan ayahnya, membantu memandikan ibunya, wallahu a'lam, insyaallah boleh-boleh saja. Dalam artian memandikannya ini kan istilahnya namanya masih hidup kan bisa biasanya kalau memandikan itu ditutup auratnya begitu, ditutup auratnya. Tapi hal-hal yang memang terkait aurat, ini hukum asalnya yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, yang memandikan perempuan adalah perempuan. Ini kita bicara
dalam artian membantu mandi. Sama sekali aurat tidak terbuka, mungkin misalkannya pakai baju lapisan yang biasa dipakai buat mandi atau pakai, ini namanya membantu gitu. Tapi dalam hal penanganan hukum asalnya, yang laki-laki adalah laki-laki, yang perempuan adalah perempuan. Seperti contoh ketika ibu saya sakit, ini ada hal-hal yang harus terbuka auratnya. Saya laki-laki nggak bisa saya menangani. Akhirnya alhamdulillah yang menangnya adalah istri saya. Seperti itu. Maka solusinya adalah yang terbaik dalam rangka kehati-hatian. Sebaiknya kalau memang ayah, maka yang turun tangan adalah anak laki-lakinya. Tapi kalau misalkannya ibu, yang turun tangan anak perempuan. Kalau tidak ada, maka menantunya. Tapi kalau tidak ada, maka bertakwa semampunya. Itu sudah solusi terakhir. Mungkin minta tolong, atau mungkin meminimalisir, jangan sampai aurat terlihat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, cukup insya Allah. Sudah lewat 3 menit. Sampai di sini nanti dilanjutkan pada pertemuan setelahnya. Insya Allah nanti dikondisikan sesuai jadwal dari panitia. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Insya Allah kita akan bahas selanjutnya tentang mengkafani jenazah pada halaman 20. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.